Hai sahabat sehat RSUP Dr. Karyadi, selamat datang dalam Karyadi Podcast Sahabat Menuju Sehat bersama saya Dr. Sari dari bagian anak RSUP Dr. Karyadi. Di podcast kali ini kita akan berdiskusi mengenai perawatan bayi prematur. Sahabat sehat semuanya, saya akan ngobrol-ngobrol santai dan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu Dr. Arsita Ekarini, MSI Med Spesialis Anak Konsultan, yang merupakan ahli neonatologi di RSUP Dr. Karyadi. Halo dokter, salam sehat dokter. Salam sehat, sahabat RSUP Dr. Karyadi. Ya baik dokter, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita kali ini akan berbincang-bincang mengenai perawatan bayi prematur. Kita mulai saja ya dokter. Baik, siap Dokter Sari. Seperti yang kita ketahui ya dokter, untuk prematur ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dari bayi baru lahir ya dokter. Betul sekali Dokter Sari. Dan 20-30 tahun terakhir ini angka kelangsungan hidup dan bertahannya dari bayi prematur tampak meningkat ya dokter. Betul. Seiring dengan sumber daya manusia dan juga layanan dari obstetrik dan neonatologi yang semakin membaik ya dokter. Ya. Dan tentunya ini perawatan bayi prematur ini ingin diketahui oleh sahabat sehat dari podcast Karyadi ini juga dokter. Betul. Jadi kita mulai saja mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sahabat sehat akan sering ditanyakan dokter. Yang pertama yaitu mengenai bayi prematur dokter. Untuk batasannya sebenarnya bayi prematur itu yang seperti apa dokter? Ya, baik. Terima kasih Dokter Sari ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa bayi prematur ini menjadi masalah dunia ya. Jadi bayi-bayi prematur atau yang dikenal dengan bayi yang born too soon ini juga menjadi masalah juga di Indonesia ya. Kita tahu bahwa di dunia itu sekitar 5 juta bayi prematur itu lahir ya tiap tahunnya ya. Dan di Indonesia ini menduduki urutan kelima ya. Jadi bayi-bayi yang lahir di prematur di dunia ya. Jadi cukup banyak yang lahir di Indonesia ya. Untuk bayi prematur batasannya kita ketahui bahwa beratnya bayi yang usia kelahirannya, usia gestasinya atau kehamilan dari ibu adalah kurang dari 37 minggu ya. Di sini kita tidak memandang berat lahirnya berapa ya, tapi kalau usia gestasi atau usia kehamilannya itu kurang dari 37 minggu, misalnya 36 minggu 6 hari, nah itu kita sebut dengan prematur ya. Nah kalau bayi yang cukup bulan antara 37 minggu sampai 41 minggu ya. Nah mungkin demikian itu batasannya ya. Baik ya dokter, baik. Berarti yang kurang dari 37 minggu ya dok, usia kehamilannya ya. Tanpa kita melihat berat lahir ya. Berat lahirnya misalnya 2600, tapi kalau usia kehamilannya ternyata dihitung-hitung dari hari pertama haid terakhir ya, ibunya biasanya itu ditanya sama dokter kandungannya ya, hari pertama haid terakhirnya kapan bu gitu. Nah itu dihitung-hitung kalau memang kurang dari 37 minggu kita kategorikan sebagai bayi prematur ya. Baik dokter, ya dokter. Kemudian ini dokter, menanggapi adanya mitos dan fakta ya dokter di masyarakat mungkin ya dokter. Sebenarnya bayi prematur itu harus dirawat inap di rumah sakit di unit khusus dan menggunakan inkubator atau seperti apa dokter? Ya, jadi bayi prematur ini kan variasinya sangat banyak ya. Bisa dia 28 minggu, bisa dia 35 minggu, bisa 36 minggu gitu ya. Kita ada batasan ya. Jadi bayi prematur kalau yang lahir langsung menangis ya, tidak ada masalah nafas, bayinya tidak sesak ya. Terus kemudian biasanya kita cek juga gula darah sewaktunya berapa gitu ya. Ini kita ada batasan ya.
Kalau di bawah 34 minggu memang seyogyanya dirawat ya di rumah sakit ya untuk pemantauan ya, karena kita tahu bahwa bayi-bayi prematur ini morbiditasnya banyak ya, kelainan-kelainan yang menyertai banyak, misalnya dia gampang untuk mengalami hipotermi atau suhunya gampang turun ya, kurang dari normal karena sangat terpengaruh oleh suhu lingkungan. Karena kita tahu bayi-bayi prematur ini semua organnya memang masih prematur juga ya, termasuk bagaimana dia bertahan terhadap suhu yang ada di sekitarnya, bagaimana kemampuan termoregulasi dari tubuhnya itu ya. Nah, biasanya kalau dia di atas 2 kilo, kemudian 2000 gram ya, kemudian di atas 34 minggu kalau bayinya cukup baik, tidak ada komplikasi, misalnya tadi gula darahnya rendah, hipoglikemi atau hipotermi, mungkin bisa dirawat ya di rumah, mungkin dengan pantauan tenaga kesehatan yang ada di daerah tersebut atau misalnya di desa tersebut, misalnya dengan bidan desa yang ada di situ ya. Tapi kalau misalnya bayi-bayi yang di bawah 34 minggu, di bawah 2000 gram, memang seyogyanya harus dirawat dulu ya di rumah sakit untuk pemantauan ya. Mungkin demikian. Nah, kalau tadi pertanyaannya Perlu inkubator perlu kan, Dok? inkubator atau tidak ya. Tadi Iya, Dok. kita lihat juga ya. Kalau misalnya bayi yang pada saat lahir beratnya kurang dari 2000 gram, kita memang harus pantau ya suhunya. Kalau ternyata dia belum mampu beradaptasi atau kemampuan termoregulasi, dia mampu menjaga kehangatan badannya sendiri ya, itu baik. Nah, kita tidak perlu ya berikan inkubator, tapi biasanya kita ajarkan kepada ibu untuk metode kangguru mother care ya. Dan ini bisa dilakukan ya ibu di rumah tanpa harus ke rumah sakit ya, mungkin dengan pantauan petugas kesehatan yang ada di situ ya. Tapi kalau misalnya bayinya di atas 2000 tapi bayinya sakit ya, makanya pada saat lahir dia juga ternyata nggak menangis ya, menangisnya merintih ya, sehingga harus pakai alat-alat pemberian oksigen ya, harus dipantau di rumah sakit. Memang biasanya bayi-bayi yang tersebut juga termoregulasinya juga nggak bagus, nggak harus dirawat di inkubator ya. Demikian mungkin. Iya, Dokter. Baik, Dokter. Jadi sebenarnya untuk bayi prematur itu sendiri paling sering itu yang menjadi masalah itu tentang apanya, Dok? Ya, baik. Banyak ya morbiditas ya pada bayi prematur. Salah satunya adalah tadi saya sudah sampaikan hipotermi ya. Kemudian atau suhu, dia tidak bisa mampu mempertahankan suhunya. Suhu normal untuk bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius yang diukur di ketiak ya. Kemudian hipoglikemi ya. Jadi hipoglikemi itu sering ya menyertai pada bayi prematur ya, karena mungkin dia mengalami hipotermi ya, karena hipotermi suhunya rendah. Nah, dia berusaha untuk mempertahankan suhunya dengan membakar semua cadangan glukosa yang ada di tubuhnya ya, sehingga juga menyebabkan gula darah yang ada di tubuhnya, glikogen yang ada di tubuhnya itu turun ya. Kemudian masalah minum ya, bayi prematur kadang-kadang refleks terhadap menyusu ibunya masih kurang ya, gampang capek ya, karena mungkin otot-otot dadanya, pernafasan untuk menyusu, kemudian refleksnya juga belum baik seperti bayi dengan usia gestasi yang normal ya. Nah, sehingga kadang dari ibu mungkin harus menyendoi atau minum dengan cup feeder ya, kalau bayinya ternyata gampang capek untuk menyusu ya. Kemudian yang sering juga adalah kuning ya, atau hiperbilirubin ya, atau ikterik ya. Ini sering juga ya menyertai ya, mungkin karena tadi refleks minumnya belum cukup sehingga asupannya belum baik, belum pintar nyusu, dan bisa juga karena masalah
maturitas organ atau organ livernya mungkin atau hatinya mungkin belum bekerja dengan baik ya proses-prosesnya. Nah, itu diantaranya ya. Dan juga resiko imunitasnya proses transfer imunoglobulin dari bayi ke ibu belum sempurna seperti pada bayi cukup bulan, sehingga dia juga gampang untuk mengalami infeksi ya. Mungkin itu diantaranya itu, Dokter Sari ya. Iya. Baik dokter, selain itu dok, ada juga dokter yang beredar ya dok di masyarakat luas mungkin ya dok, tentang tanggapan mengenai bayi prematur itu pertumbuhan dan perkembangannya apakah memang lebih lambat nantinya dokter dibandingkan Betul, dengan baik. bayi yang cukup bulan gitu dokter? Ya, baik. Memang ibu-ibu yang atau orang tua yang memiliki bayi prematur ini kadang-kadang cukup cemas ya dengan perkembangan pertumbuhan dari bayi prematur ya. Nah, selain itu juga banyak ya tadi morbiditas itu ya yang terjadi ya, misalnya bayinya mengalami kesulitan minum ya, itu juga cukup mengganggu ya pertumbuhan ya dan perkembangannya ya. Nah, ini memang kita harus pantau ketat ya. Jadi untuk bayi-bayi yang prematur memang sebaiknya dikonsultasikan ya dengan dokter dan dokter anak ya. Kita biasanya untuk memantau berat, panjang dan lingkar kepala ini ada grafik khusus ya yang berbeda dengan bayi yang lahir dengan usia gestasi atau usia kehamilan yang cukup bulan ya. Jadi kita tidak bisa ya memakai KMS yang ada di buku yang pink itu ya, kecuali untuk KMS yang untuk khusus bayi prematur ya ada ya, itu sudah ada juga ya. Nah, biasanya kita pantau menggunakan grafik Venton, yaitu grafik untuk bayi prematur ya. Biasanya, nah ini bayi-bayi yang selesai dirawat misalnya pasca perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi biasanya akan kontrol ya sebulan atau seminggu atau 2 minggu. Biasanya kita juga bekerja sama dengan divisi nutrisi dan metabolik dan juga tumbuh kembang atau pediatrik sosial ya, guna memantau pertumbuhan dan perkembangan. Di situ akan diukur beratnya berapa, panjangnya berapa, lingkar kepala sehingga pertumbuhannya menjadi optimal ya. Jangan sampai bayi-bayi prematur ini jadi berat dan panjangnya berkurang ya, jangan sampai jadi stunting ya, yang terkenal sekarang stunting ya, itu jangan sampai terjadi, itu harus dipantau ketat. Di samping itu juga perkembangannya kita pantau, apakah sudah mengikuti seperti bayi yang dengan lahir dengan cukup bulan ya, apakah di situ biasanya akan dilakukan screening pra perkembangan di klinik tumbuh kembang ya, semua ada sudah kita lakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ya. Iya dokter. Itu untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan yang kurang ya. Jadi semua bayi prematur juga harus memiliki hak yang sama dengan bayi yang lahir cukup bulan ya. Ya, baik dokter. Untuk pemantauannya itu sendiri dokter, itu pada bayi prematur itu kita pantau sampai berapa lama dokter? Ya, kita intinya kita pantau ya. Mungkin untuk yang awal-awal nih sangat krusial ya, 1 bulan pertama ya, mungkin orang tua sering ya kita minta untuk pantau berat, panjang, lingkar kepala ya, kemudian langsung kita konsulkan screening tumbuh kembang. Selain itu juga ada screening yang lain ya yang akan kita lakukan, karena memang berisiko juga ya, diantaranya terhadap penglihatan ya, fungsi indera ya, pendengaran ya, kemudian juga USG kepala biasanya itu kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah screening hipotiroid kongenital ya. Ini memang bayi-bayi yang prematur ini memang berisiko ya. Jadi ini biasanya kita lakukan. Nah, biasanya untuk kontrol
sambil kita lakukan screening itu ya. Ya baik dokter. Jadi screeningnya banyak ya dokter. Ya, cukup banyak ya. Semakin bayinya usia gestasi kecil ya, semakin kita screeningnya banyak yang kita lakukan. Iya gitu. baik dokter. Dan alhamdulillahnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ini Ya, bagian matanya sudah cukup banyak ya. Kita bisa Iya. screening mata, penglihatan, karena kita tahu bahwa pada saat bayi lahir prematur itu inderanya misalnya untuk saraf sensorik dari mata belum sempurna. Nah, misalnya kadang-kadang ada pemberian oksigen yang terpaksa harus diberikan ya. Kita harus screening ya, Iya, betul. apakah terdapat ROP, retinopathy of prematurity ya. Kita konsulkan kepada dokter mata yang khusus menangani bayi-bayi yang mengalami retinopathy of prematurity atau berisiko ya. Kemudian untuk screening pendengaran juga kita sudah lakukan. Kebetulan untuk semua bayi lahir yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, khususnya untuk bayi prematur ya, kita bisa lakukan mulai dari 24 jam setelah bayi itu lahir. Kalau untuk bayi-bayi yang prematur biasanya dilakukan setelah sekitar usia 1 bulan, atau biasanya kita lakukan awal untuk bayi-bayi yang berisiko. Iya, baik dokter. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya dokter, untuk banyak juga mungkin sahabat sehat yang bertanya, apakah bayi prematur ini membutuhkan susu khusus dokter untuk mengejar pertumbuhannya dokter? Ya, baik. Nah, ini memang ini menjadi suatu topik tersendiri ya untuk pemberian diet yang tepat untuk bayi prematur ya. Jadi ASI di sini sangat penting ya. Tidak ada yang bisa menggantikan air susu ibu. Banyak bayi-bayi prematur, jadi yang ekstrim prematur ya, yang biasanya lahir di bawah 28 minggu. Ini dulu survival atau keberhasilan hidupnya itu dulu minimal ya, survivalnya rendah ya. Sekarang banyak yang berhasil survive, selamat ya, diantara dengan teknologi-teknologi yang ada, misalnya adanya ventilator ya, kemudian alat-alat canggih ya, kemudian adanya surfaktan untuk membantu mengembangkan paru ya, dan juga tidak kalah pentingnya adalah peranan ibu ya. Ibu di sini sangat penting ya. Jadi lebih baik pada saat awal kita libatkan ya ibu ya untuk dekat, ada bonding dengan bayi-bayinya yang prematur ini ya. Walaupun mungkin dirawat di ICU khusus bayi yaitu di NICU, tetapi sentuhan dari peranan dari ibu ini sangat penting ya. Nah, kalau bayi cukup stabil, bisa kita langsung berikan ya ASI ya, walaupun cuma setetes 2 tetes. Nah, ini penting pada saat ibu untuk dekat dengan bayinya yang prematur tersebut, karena ini akan merangsang ya untuk keluarnya ASI ya. Jadi pada saat awal justru bayi-bayi yang kecil-kecil ini banyak yang survival ya, dengan survive dengan ASI ibu ya. Jadi ASI ibu memang tidak bisa ditawar ya. Kemudian mungkin yang dapatnya tadinya 1 cc, 2 cc, dia akan kita naik-naikkan ya sampai nanti cukup target ya, sesuai dengan minum yang kita harapkan dari bayi tersebut ya. Memang ada beberapa susu-susu ya, susu prematur ya yang ada. Nah, ini bisa aja diberikan kalau misalnya ibu tersebut ada kendala ya, misalnya ibu sakit jantung tidak bisa menyusui, tapi memang yang paling baik ASI, karena di sini ASI banyak kandungan zat-zat imunoglobulin, laktoferin, makrofag yang itu sangat membantu terhadap imunitas dari bayi tersebut ya, terutama imunitas dari saluran cerna ya. Nah, ada juga untuk yang meningkatkan kalori, ini diberikan juga human milk fortified ya, biasanya dicampur dengan ASI-nya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan protein, lemak ya, kalori, menambah
eh, memperkaya dari ASI ibu ya, namanya HMF ya, Human Milk Fortified ya. Mungkin demikian Dokter Sari. Iya, baik dokter. Untuk selanjutnya dokter, seperti yang tadi sudah dokter sampaikan bahwa perawatan bayi prematur itu tidak hanya bisa di rumah sakit, apabila stabil ya sebenarnya perawatan bisa juga di rumah ya dok. Iya betul. Oke. Sebenarnya untuk sahabat sehat mungkin apa saja yang perlu sahabat sehat ketahui dokter untuk perawatan di rumah itu, apa saja yang harus ada atau seperti apa dokter persiapannya dokter? Ya, baik. Untuk perawatan di rumah ya, bayi-bayi prematur ini yang penting dari ibu adalah menjaga kehangatan ya, menjaga kehangatan bayi ya. Misalnya gampangnya kalau misalnya pipis atau pup ya, segera diganti ya popoknya ya. Kemudian kalau suhunya cukup dingin ya mungkin dihangatkan sambil dilakukan kangguru mother care ya, KMC, perawatan metode kangguru ya. Jadi bayi dalam keadaan tanpa baju dan ibu juga bagian dadanya juga terbuka, kemudian ditempelkan ya, skin to skin contact ya prinsipnya ya, tempel kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu ya, tanpa baju ya. Kemudian setelah itu kita posisikan ya kepala bayi di antara dada ibu, kemudian langsung diberikan baju ya. Nah, kemudian penting juga ya untuk menyusui sesering mungkin ya. Nah, memang bayi-bayi yang prematur tidak langsung ya bisa minum banyak ya, tapi sedikit-sedikit tapi sering. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi memang untuk perawatan bayi prematur ini memang kita untuk ibu itu memang harus ekstra hati-hati ya. Di samping itu juga perlu ada informasi-informasi yang dibutuhkan, entah itu dari tenaga kesehatan, misalnya dari dokter anak, mungkin dari bidan atau perawat. Ini penting juga ya, apalagi untuk ibu yang baru pertama kali memiliki putra atau putri yang bayi prematur ya. Tadi prinsipnya itu jaga kehangatan, terus kemudian minum sedikit-sedikit tapi sering ya, menyusui ya. Dan juga kita harus tetap memantau ya pertumbuhan dan perkembangannya juga. Mungkin demikian. Iya dokter, baik dokter. Mungkin itu take home message buat ibu-ibu di rumah sana atau sahabat sehat di sana yang memang sedang merawat bayi prematur ya dokter. Iya, jangan kecil hati ya. Pasti akan banyak informasi dari tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Kalau mau konsultasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi juga kami akan siap membantu. Iya dokter. Yang penting sebenarnya kerjasama ya dokter, kerjasama antara keluarga, ayah bunda, kemudian tenaga kesehatan, baik yang di sekitar lingkungan rumah maupun di rumah sakit tempat adik dirawat. Seperti itu dokter. Baik dokter. Tidak terasa sudah di penghujung waktu dokter acara kita ini, dan terima kasih atas penjelasan dan materi yang telah dokter sampaikan pada podcast hari ini. Jadi terima kasih dokter sudah berkenan dan juga memberikan waktu, dan tentunya saya mendoakan kepada seluruh sahabat sehat tetap sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Tak lupa saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jalan-jalan ke Purwodadi menggunakan mobil baru. Yuk ikuti terus media sosial RSUP Dr. Karyadi untuk mendapatkan informasi kesehatan yang baru. Saya Dr. Sari dengan Arsita. Terima kasih sudah mendengarkan Karyadi Podcast hari ini. Kami pamit undur diri. Karyadi bangga melayani.